diminta untuk para relawan yang datang itu membaca surat Ar-Ra'd, tapi bacanya dengan suara yang pelan dan membaca surat Yasin dengan suara yang kencang. Gunanya apa? Kalau surat Ar-Ra'd itu digunakan untuk agar supaya mempermudah atau mempercepat keluarnya ruh. Sedangkan dibacakan surat Yasin dengan suara yang lantang, gunanya apa? Mengingatkan si mayit tentang kejadian-kejadian hari akhir. Nah, dan posisinya itu Pak, si mayit, siapa namanya, si orang yang mentalkin itu harus mendekat si mayit. Usahakan jangan sampai ada orang yang mengajak ngomong. Siapa posisinya itu? Posisinya adalah orang yang bisa tokoh atau kiai, atau orang yang paling dicintai, atau orang yang ketika masih sehatnya sangat jelas kepada si bapak ini. Gitu. Nah, mendatangi kemudian membisikkan telinganya. Nah, sekiranya bapak ini mengucap, bapak. Kalau udah jelas atau hanya mencibir, bibirnya gerakan seperti itu, sudah cukup. Jangan diulangi lagi karena ini talqin bukan tahlil. Akhirnya sudah atau kasihan. Nah, kemudian kalau kita tersebut itu ngomong lagi, dialihkan lagi. La ilaha illallah. Nek kaki sopi, kalau udah bisa cukup Allah. Itu aja. Sekiranya tidak memberatkan kepada si mayit. Nah, sudah selesai, kemudian yang sebagaimana tadi yang diterangkan Pak Ustaz Rizky, si mayit ini posisinya pasti dalam keadaan halus. Nah, itu tadi tinggal kita letakkan semisal seperti sedotan atau kapas. Ketika membutuhkannya, hukumnya sunat, tapi ketika dia memberikan isyarat harus kita wajib memberikan. Nah, sudah singkat, kemudian setelah sudah meninggal, pakai yang sewu, dan seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan ketika sudah meninggal? Nah, ini pergerakan ini harus digerakkan. Calon senang. Kenapa kok seperti itu? Agar tidak mudah kaku dan mudah untuk dibersihkan ketika mandi. Karena posisi ketika mandi itu dicabut, mata ke atas, mulut kemana? Seperti itu. Karena tegang. Lalu bagaimana? Caranya dengan mengusap matanya dulu, mengusap. Panjang mendelit itu mendelit. Nah, tapi kalau masih tidak bisa menggunakan air hangat dilap pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya menganga, rongganya kan karena lemas, itu diikat menggunakan tali kain kapal tersebut. Nah, sudah selesai, kemudian rongga-rongganya ini tidak digerak-gerakkan. Nah, ini Pak. Ini gerak-gerakan seperti ini. Bagian lengan, ruas-ruas persendian semua digerak-gerakkan, baik di atas di daerah tangan ataupun kaki. Seperti ini digerak-gerakkan agar juga sabun. Paham ya? Nah, setelah selesai barulah kita melakukan proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya coba saya butuh beberapa orang yang mau. Nah, tadi sudah selesai ya. Kita sudah mentajis mayit tadi. Sesi pertama mentajis mayit. Setelah sudah mentajis mayit, kita langsung tidak dulu mayitnya. Itu mikir gini. Mayitnya raketo. Lah, setelah kita sudah melakukan prosesi mentajis tadi, merawat, lalu kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Si mayit ini kita gotong menuju ke tempat istilahnya istirahat atau tempat yang sekiranya tempat tersebut itu tidak, belakangnya itu tidak tidak tertutup gitu. Sekiranya ada sirkulasi udara. Supaya apa? Supaya tidak mudah busuk atau daun. Nah, seperti itu. Dan dihadapkan ke arah kiblat. Posisinya kita tutup. Biasanya Nah, monggo. Sekarang dulu Pak. Lah, ini anggaplah
misalnya. Nah, posisi seperti ini barulah kita tutup menggunakan kain. Nah, kita tutup menggunakan kain, tapi sebelumnya segala aksesoris yang menempel di tubuh si mayat dilepas. Jam tangan, anting, kalung dan lain sebagainya. Bahkan bajunya pun juga kita lepas dan ditutup menggunakan kain. Sekiranya bagaimana ada supaya baju terlepas tanpa membuka atau melihat pada awal sesi mandi. Seperti itu, wis anggap ini sudah selesai, wis juara anggap. Nah, setelah ini sudah selesai, kemudian kita letakkan di sini pemberat. Pemberatnya itu kira-kira kurang lebih 60 gram. Atau sesuatu yang ketika dia semasa hidupnya atau semasa sehat itu tidak memberatkan. Gunanya apa? Mencegah perut ini tidak kembung, gitu. Dan juga agar juga mencegah peredaran daripada kotoran tersebut, gitu ya. Nah, ketika setelah itu semua, barulah kita ke prosesi selanjutnya. Nah, di sini ya, setelah mayat ini sudah ada seperti ini, baru nelpon ke masjid, Pak, bapaknya mati. Nah, misalnya seperti itu. Langsung diumumkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Enggak amat kok. Nah, seperti itu kan. Setelah diumumkan, nah barulah prosesi selanjutnya kita kerjakan. Kita bagi 3 grup gampangannya. Yang pertama ada yang mempersiapkan tempat pemandian. Grup yang kedua ada yang mempersiapkan tempat pengkafanan. Dan yang ketiga ini yang paling penting, semua tanggungan hutang-hutangnya dan dilunasi. Ini paling penting. Karena apa? Posisi mayat ketika itu tuntang-tuntung, tuntang-tantung, istilahnya seperti itu. Karena apa? Tuntang-tantung karena masalah hutang, agar dia rohnya tetap nyaman, tentram, damai di alam sana, maka harus dilunaskan terlebih dahulu. Ngoten nggih? Nah, selesai semuanya, baru kita langsung masuk ke apa dulu? Mandi dulu apa kapan dulu? Mandi dulu. Nah, mandi dulu. Saya butuh 3 orang. Nah, 1, 2, 3 lah. Pura-pura aja. Pak, duduknya selang-seling. Jadi yang tengah ini bagian sini, kemudian yang sini sama sini di atas. Nah, karena di pokok. Nah, sampai pokok-pokok. Nah, ini mau diangkat ke dalam nggak apa-apa. Nanti sampai ada yang istilahnya apa bojone. Bojone itu. Nah, sekiranya ukuran badannya agak kelihatan, agak tinggi. Sampai ganjel lebih sedikit deh. Lah, sampai di bagian tengah di sini nanti ya. Gak apa-apa sampai ada apa? Gak apa-apa. Wah, bersih. Habis itu bapak Nah, usahakan ya posisi kepala ini lebih tinggi daripada posisi kaki. Nah, kemudian kita lagi sebelum para tukang pandi mayit ingin melaksanakan tugasnya diwajibkan biar hati-hati menggunakan sarung tangan, gitu ya. Bagaimana keterangan tadi, wajib menggunakan sarung tangan. Meskipun ada beberapa sisi yang sunnah, tapi ada beberapa sisi yang wajib. Menisam wajib. Nah, kemudian ada yang bagian bawa air. Kalau bisa usahakan menggunakan air keran mawon ya, atau air selang. Kenapa? Karena lebih mudah mengalirkan air ke sela-sela. Nah, dan ini posisinya dalam keadaan tertutup pastinya. Nah, kemudian ini bapaknya ada yang bagian bersih-bersih, ada yang bagian nyewo-nyewoki, juga bagian. Dan kemudian perutnya itu agak ditekan ke bawah. Ya, bawah kata-kata nanti. Setelah keluar semua, kemudian dibilas, barulah setiap keluar ini dibersihkan, digosok-gosok, baru diniati wudhu. Wudhu
aja, siapa yang mau membutuhkan? Nah, cara misalnya saya bawa pulang ini. Kalau tidak ngerti coro Arabi, saya niat menguduhi masjid ini bila ta'ala terus menonton gampang, kejayanya. Nah, dari muka, tangan, terus mari kabeh, baru lagi dibersihkan menggunakan sabun. Sabun ini ya, pelan-pelan tapi kan pertama kan posisi wudhu, pelan-pelan. Ini kamu ini mana? Oh enggak kan ini kan ke bawah ya. Pakai meja-meja. Nah iya, ada yang menggunakan itu, ini kita menggunakan yang cara dari arah ini bawah dari rambut tidak istilahnya mengambil gitu. Tapi biasanya kalau di tempat-tempat rumah sakit itu enggak menggunakan tiga orang ini. Bagaimana? Langsung menggunakan tempat tidur yang bukan tempat tidur. Kayak misalnya tempat lenca sedari wong Inggris. Pokoknya ada sekiranya air itu langsung turun ke bawah. Gitu. Kalau di rumah sakit kan menggunakan semacam kayak tempat yang nanti ada tempat saluran airnya itu dibersihkan. Setelah tadi wudhu, setiap ruas ini dibersihkan, terutama bagian-bagian yang najis, misalnya kayak kubur dan dubur. Bagaimana kalau kita menemukan kotoran yang sulit dihilangkan dengan menggunakan air dingin? Maka itu menggunakan air hangat sekiranya najis itu hilang. Pokoknya bagaimana caranya agar supaya si jenazah ini suci dari namanya hadas besar dan hadas kecil. Ingat nggih? Setelah selesai semua kan tadi kan sudah diwudukan, kemudian disabunin, dikeramasin. Nah, setelah semua dibilas lagi. Kalau masih kurang, sabun lagi nggak apa-apa, dibilas lagi. Dan yang terakhir dibasuh atau diniat mandi itu menggunakan air mutlak. Mau pakai mutlak, air yang tidak tercampur oleh apapun. Itu. Nah itu ketika terakhir itulah diniatkan mandi. Karena nek wong sabunan itu bukan niat mandi tapi niat membersihkan badan. Jadi mandinya kapan? Ketika mengalirkan air mutlak. Jadi semua sudah bersih baru dialirkan menggunakan air mutlak. Wis beres wis habis. Nah, setelah mandi ya, lalu ikan posisi tertutup. Kainnya kita bawa lagi pakai kain salinan. Lah kemudian nyampein mana tadi? Pakaian. Oh iya, nyampe tadi itu mandikan ya. Setelah selesai semua baru kita ambil kain cadangan. Yang kain basah kita ambil, yang kain baru kita pasang. Loh, seluruh enggak nih, Pak? Ini dari iya, bisa biasanya kalau orang itu menggut dari atasnya, tapi lebih baik dari bawahnya biar lebih bersih. Jadi saya yang mengalirkan air, jenengan yang raga-raga. Nempel tetap di sini. Tadi enggak kebuka dia. Jadi seperti ini. Enggak. Nah, ini. Ambil kain, ada kain. Atau sarung dikit. Nah, ada sarung atau kain. Atau sejadah enggak apa-apa, Mun. Orang pakai contoh aja. Kesel nih. Nah ini ya kan mesti ketutup semua dari laki disiramnya itu ini kan di atas ini diarahkan ke sini airnya juga dialirkan. Jadi kita itu membersihkan tanpa melihat. Yang yang bergerilya itu tangan-tangannya memberikan ketentuan. Oh ini rotok kotor dibersihin. Oh ini rotok lama dibersihin. Pokoknya sekiranya bersih semua, terutama di bagian ruas-ruas yang tak terjangkau. Karena kalau kita air itu tidak sampai pada area yang tidak terkena air,
yang pertama adalah kewajiban, yang kedua untuk mempermudah kita dalam membersihkan. Betul ya? Setelah selesai semua, ini kan basah, kita bawa yang baru, nah yang basah kita tarik. Misalnya ada 2 kain nih, anggaplah ini, jika kain mana, anggaplah ini. Nah, ini misalnya kain yang baru misalnya. Nah, yang baru kita tutup, yang ini kita tarik. Nah, seret. Jadi dalam keadaan tertutup. Ya, seperti itu ya. Nah, prosesi mandi, wudhu semuanya selesai. Nah, setelah selesai barulah kita masuk ke pengkafanan. Nah, monggo Pak. Nah, ini yang pengkafanan. Oh, sudah. Jenengan bangun dulu. Lah, yang perlu diperhatikan ya, dalam pengkafanan ini adalah tadi berapa lapis tadi? 3 apa 5? 3 lapis ya. Dan ya ini yang menjadi catatan. Setiap lapis itu harus menutupi seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya satu kain itu tidak bisa menutupi seluruh tubuh sampai membutuhkan 2 kain, maka itu dianggap 1 lapis. Paham gitu? Nah, intinya bagaimana? Kita perhatikan lebarnya. Baiknya diukur dulu ya. Diukur dulu. Nah, dilebihkan paling tidak 50 atau 100 tidak apa-apa. Atas bawah. Gitu. Lagi. Nah, segini datang. Nah, segini panjang. Langsung kita praktek rutin. Nah, sebentar Pak, jangan digunting dulu. Kita digeberkan. Di situ fotonya diambil. Nah, dijadikan. Baru ditekuk biar sekalian. Baru ditekuk lagi. Wes, 1, 2, 3. Potong. Potong tuh. Pak jenazah dengan pidato dulu. Sebelum kita kan sudah motong kain tadi. Nah, sebelum kita masang, talinya dulu. Mana tali ini istilahnya? Nah, misalnya ini talinya. Talinya boleh menggunakan 5, boleh menggunakan 3 dapat. 5 wanita. Cici ayo. Iya, tetap semua. Kemudian bagian dada. Terus bagian pinggul agak ke bawah, pinggul. Kaki baru ujungnya. Nah, pinggul ya, pinggul baru kaki. Kasih ini. Jadi dari kepala
punggung, terus pinggul, dengkul, kaki. Nah, pinggang, dengkul, sikil, bawah. Lah, sekarang kita coba. Ini kan satu lapis dulu, sebelum dulu. Nah, coba kita coba kira-kira masuk nggak ini mayat? Pak jenazah ngomong. Apa ya, kita coba dulu. Kata-kata kita. Nah, kita coba dulu. Nah, coba. Nah, ini nyoba dulu ya. Kita coba dulu. Tapi nanti ketika praktek jangan coba-coba, baiknya kasihan. Nah, kemudian coba kita diukur coba dulu Pak. Nah, dari kiri ke kanan, langsung kanan. Ini. Lah, kira-kira tertutup nggak secara sempurna? Tidak, berarti ini tidak dianggap satu lapis. Berarti bagaimana? Kita butuh 2 kain untuk menyempurnakan satu lapis. Bagaimana cara mengakalinya? Monggo. Ayo, Pak. Nah, tadi Pak. Nah, ini bisa modelnya di posisi sini agak tinggi. Ini bisa 2 cara ya. Bisa 2 cara. Kalau cara yang pertama bisa menggunakan dijahit. Kain yang ini dengan kain yang ini dijahit. Tapi kalau cuma tadi kan sedikit bolongannya, maka dengan kita tumpuk cuma bagian atas dilebarkan. Nah, coba. Bagian atas ini lebih lebar, bagian kaki lebih kecil. Nah, sudah. Oh, ini pasti bisa kasih Pak jenazahnya. Nah, kemudian ini sama di sini bilang gimana? Mesti sih kurang gitu. Cuman iya, kalau ini memang kurang, masuk ke satu lapis. Iya, 1 lapis. 3 lapis. Jadi yang paling penting catatannya itu dianggapnya 1 lapis kalau dengan 1 lapisan sudah menyempurnakan bentuknya. Nah, berarti 6 ini berarti. Nah, gitu nggih. Wis anggap lah saiki pas. Anggap pas. Nah, coba di sebelah sini. Lapisan yang ketiga. Kalau ini kedua emang kan karena kurang kainnya. Oh iya gitu ya, enggak. Berarti kan pas 3 berarti. Nah, iya wes, langsung 3 wes. Nah, namanya juga contoh. Ya kan anggap-anggapan. Anggap sempurna. Langsung. Nah, yang itu 3. Nah. Yes. Enggak, ya. Coba wes. Agak dilonggarkan sedikit aja. Ini yang di bawah. Agak tarik sedikit. Sip. Nah, ini karena nggak sempurna. Yang paling sempurna kain paling bawah itu yang paling besar. Karena apa? Kain yang paling bawah itu yang terakhir menutupi seluruhnya. Ngoten nggih? Nah, langsung monggo mriki jenengan. Lah,
Ketika meletakkannya pun juga harus tertutup oleh kain. Seperti itu. Nah, barulah setiap ruas-ruas ya. Nah, ini sebelum kain kafan ini digentang, kalau di adatnya tarikh Hadramaut itu kainnya itu dikasih bukhur atau bukhur kayak dupa gitu dibalik-balik sekiranya aroma daripada kain kafan ini harum. Tapi kalau Indonesia itu kan menggunakan kapur halus dihancurkan sampai sampai halus tabur-taburkan atau menggunakan minyak minyak cendana ya pokoknya ya boleh nggak apa pokoknya wangi-wangi lah. Kenapa harus wangi? Agar supaya mencegah daripada aroma yang tidak diinginkan dan juga aroma pembusukan. Karena dengan wangi itu dapat memperalek jenazah. Sudah selesai semuanya, kemudian kita prosesi memberikan kapas. Oh, okay. Nah, memberikannya kapas itu di setiap anggota sujud satu. Kemudian ya, yang pertama anggota sujud semuanya apa saja? Batuk, kemudian ruas telapak tangan, nah, kemudian dengkul dan kaki ruas-ruasnya. Itu. Dan yang kedua syaratnya adalah menutup semua lubang-lubang. Nah, terus, iya. Nah, setiap ruasnya Pak. Ya. Nah, setiap ruas di Luas. Nah, ini kami juga. Nah, kemudian ya karena ini laki-laki maka kita menggunakan CD. CD-nya bagaimana? Boleh menggunakan kain, boleh menggunakan pempes, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya itu diharuskan setiap lubang anus, dubur dan kubulnya harus tertutup rapat dengan kapas. Sekiranya ketika ada najis dikhawatirkan keluar itu masih bisa tertangani gitu. Jadi nggak sampai benar-benar keluar. Dan pun di bawahnya. Nah, pokoknya setiap ruas dari sini ketia telinga J mata juga mata ketia pokoknya setiap ruas sendi-sendi. Nah, di sini juga engsel. Hidungnya nanti belakangan. Sekarang nggak apa juga. Lubangnya. Nanti. Nah, lubangnya di bawah. Udah usah tempelkan aja, tempelkan saja. Nah, ya wis, apa wis. Nah, untuk yang di kemaluan seperti itu juga agak sedikit diangkat, kemudian tapi yang di kemaluan ini dikasih minyak wangi, kemudian masukkan ke lubang anusnya seperti itu. Ya diperkirakan sendiri, sekiranya kalau nanti keluar lagi cairan najisnya itu tidak merembet kemana-mana, seperti itu ya. Toh misalnya nanti kalau merembet lagi, prosesnya tambah repot nanti. Itu. Nah, sudah selesai semua, ya, sudah beres. Lah, boleh tambahan ini ya? Gimana? Oh iya, langsung dibikin kita gini aja Pak. Dibikin satu tali. Oh, jauh coba. Boleh enggak apa ya? Kebesaran. Enggak, udah kali terus tarik. Nah, terus bagian situnya tuh sampai gunting sedikit, pakai talinya aja, pakai tali di pinggangnya aja. Nah, kayak sempaknya sumo, nah terus ngoten.
Ya ditempelkan dulu baru dimasukkan. Nah iya, ada seperti itu. Nah. Atau menggunakan pampers biar lebih higienis nggak apa-apa, tapi harus tetap ditutup menggunakan kapas. Nice. Oh, nanti mandi. Kamu lagi seperti ini. Lah, kalau misalnya mau dikasih gamis juga tidak apa-apa, cuman karena kayaknya ini kurang, ya, nggak apa-apa, gampang seperti ini yang lebih utama lah. Seperti ini udah. Kalau bisa dikasih gamis juga nggak apa-apa. Nah, kalau untuk yang perempuan, nah di sini ya perbedaannya sama kayak tadi prosesnya. Nah, untuk yang perempuan di sini tinggal tambah apa tadi 2. Pertama sarung, baju bulu kayak gamis, kemudian mukena. Kain napisnya 2. Gitu, kerudung, baju gamis, terus sarung, baru 2 lapis. Itu ya 5 ya. Nah seperti itu untuk perempuan. Nah selesai semuanya, kapasnya sudah masuk, semuanya sudah masuk, baru kita tutup dari arah kiri dulu. Nah, dari arah kiri dulu. Jadi ini jangan nanti yang terakhir aja. Anggaplah saja. Nah, setelah kayak soal kayak sampaikan sama. Dah, sebelum kiri, kemudian baru kanan. Di langsung aja dapat langsung langsung itu ditekuk masuk ke dalam Pak. Nah, dirapatkan. Nah, sekiranya terikat secara sempurna. Kemudian kiri lagi, baru kanan. Baru saya ini lupa kiri dulu. Nah, kiri dulu. Nah, baru kanan. Nah, baru diikat. Ya, yang ikat nanti Pak di sini. Nah, seperti ini nggak apa-apa ya. Di sini nggak apa-apa. Di sini mudah. Nah, bagian pinggang, lutut, dan kaki. Nah, biar nggak terlalu kayak di pinggiran juga. Nah, biar gampang. Nah, agak pinggir situ, biar sudah seperti ini, barulah kita gotong ke tempat sholat atau digotong barang-barang seperti itu, oke? Nah, tinggal digotong. Nah, lanjut ya. Setelah semuanya sudah selesai, misalnya kita mau menunggu keluarga ini, bagaimana? Apakah boleh menunggu? Jamin kurang bagus. Karena apa? Harus dipercepat gitu. Kalau mayatnya ini ahli ibadah, dipercepat agar supaya menemukan nikmat dalam alam kubur. Kalau ahli maksiat, dipercepat agar supaya dizik. Iya, seperti itu. Gitu. Dan dari tadi aktivitas, mulai dari aktivitas pemandian, kemudian aktivitas mengurus jenazah, itu diusahakan orang-orang keluarga atau orang-orang yang bisa dipegang ucapannya amanah.
Karena ketika ada suatu biar dia bisa menceritakan hal-hal yang positif. Toh misalnya orang ini bukan orang ahli ibadah, orang yang jelek, toh paling tidak dia bisa menutup rahasianya. Tadi saya waktu mandiin kok bau bangke, nah itu yang bahaya. Dan ketika di sekeliling orang ketika nelayan itu tidak boleh ngomong apapun yang sifatnya negatif. Harus berprasangka buruk, harus bicara-bicara yang buruk. Khawatir ada malaikat yang mengamini. Seperti itu. Apalagi jangan sampai kita memiliki tuduhan sukuzon kepada si mayit. Nah, itu yang bahaya nanti. Nah, selesai itu semuanya sudah beres. Nah, barulah kita antarkan si mayit ke tempatnya disolati. Sholati, wis anggaplah sholati ya. Nah, sholatnya bagaimana? Gampang wis, gak usah ngelangin. Kalau laki di kepala, kalau perempuan di tengah. Praktek. Nah ini imamnya saya misalnya. Kalau laki-lakinya di bagian kepala, kalau perempuan di bagian tengah. Entah itu pas bokong, pinggul, seperti itu, atau anjus seperti itu ya. Itu posisinya. Lah. Setelah setelah disolati, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya, barulah dikebumikan. Nah, seperti itu. Bacaan-bacaannya juga, ya. Apa namanya juga. Soalnya kalau cuma berucapan, takutnya lupa pakai teksnya aja nanti. Gimana? Itu aja loh ya. Ya yaudah. Secara gampangnya yang pertama karena ini mayatnya masih di sini, kita niat usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah. Nanti apa namanya istilahnya dibuatkan ya biar lebih mudah nanti. Nah pokok ini cuma minta lafaz kelafatannya saja. Allahu Akbar. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Takbir kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, itu. Atau kepanjangan bisa menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan apa. Ya. Setelah takbir kedua membaca salawat, kemudian takbir ketiga Allahumma firlahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baru takbir lagi yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau perempuan ha wala tahtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru doa. Ngoten ya. Dan dari rangkaian rangkaian yang nanti akan mau ditanyakan, tentunya pasti banyak penasaran. Kalau gini bagaimana? Kalau mayitnya itu siket atau istilahnya itu bayi keluron itu bagaimana? Kalau orang yang tertindih bangunan tenggelam bagaimana? Dan mayitnya itu akan sampai tampung dan akan ditanyakan kepada beliau Al-Ustaz Muhammad Rizky Fadlillah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.